أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada pembahasan bagian ketiga, yaitu berkaitan dengan i'tikaf. I'tikaf menurut bahasa artinya menetapi sesuatu atau tetap pada sesuatu dan fokus padanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha 'akifun." Berkata Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Artinya fokus menyembahnya. Adapun menurut syara', i'tikaf adalah luzumul masjidi li ta'atillahi ta'ala fihi. Menetapi masjid dalam rangka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan tujuan dari i'tikaf adalah yang pertama, tetapnya hati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fokusnya hati dan konsentrasinya hati dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bisa berkhalwat, menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memutuskan segala kesibukan dengan makhluk dan hati fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus berzikir, menghadap kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriktikaf hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Dan ini sebagaimana kesepakatan ulama madhab yang empat, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan dinukil ijma' dalam hal ini. Dalilnya hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awwala min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 awal bulan Ramadan. Thumma i'takafa al-ashr al-awsata fi qabbatin turkiyatin ala suddatiha hasir. Kemudian dilanjutkannya pada 10 pertengahan dalam sebuah kubah kecil yang terbuat dari permadani dan pintunya ditutup dengan tikar. Thumma atla'a ra'sahu fakallama an-nasa fadanau minhu. Lalu beliau kemudian diulurkannya kepalanya seraya berujar memanggil orang banyak. Maka mendekatlah mereka pada beliau. Faqala, maka Nabi bersabda, "Inni i'takaftul ashra al-awwala altamisu hadhihi al-lailah, thumma i'takaftul ashra al-awsat." Kata beliau, aku telah i'tikaf sejak 10 awal bulan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian 10 yang di pertengahan. Thumma ataitu faqila li innaha fil ashril awakhiri, faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif, fa'takafa an-nasu ma'ahu. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar terdapat pada 10 akhir Ramadan. Karena itu, siapa yang suka i'tikaf, yang mau i'tikaf, maka silahkan. Maka para sahabat pun i'tikaf, ikut i'tikaf bersama-sama dengan beliau. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwasanya i'tikaf adalah sunnah. Yang menunjukkan hal tersebut, ucapan Nabi yang menganjurkan para sahabat untuk beriktikaf. Siapa yang suka atau yang mau i'tikaf, maka silakan beriktikaf. Dan juga dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih." Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan hingga wafatnya beliau, kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah kepergian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Dan bisa jadi
wanita dilarang untuk beriktikaf jika tidak ada tempat yang bisa menutupi diri mereka atau akan menyebabkan fitnah. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Sarkhashi dalam kitabnya Al-Mabsut. Kata beliau, qad tumna'ul mar'atu min al-i'tikaf fil masjidi. Kadang perempuan tidak dibolehkan untuk beriktikaf idza lam yakun fihi makanun tastatiru fihi. Jika tidak ada tempat yang tersedia yang mereka bisa tertutupi padanya. Au khifatil fitnatu 'alaiha minal fasaqah, atau ditakutkan timbul fitnah atas mereka dari orang-orang yang fasik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.